Plastic exchange is really simply people bring plastic and then we exchange it with rice. The people win because they get the rice. The farmers win because we buy the rice from the farmers. The environment wins because we clean the environment from plastic. We call it Tatwa Masi. The giver become a receiver and the receiver become a giver. Halo Sobat Muri, salam sehat, berjumpa kembali bersama saya Awan Rahargo. Dan kali ini kita akan mengikuti acara bincang-bincang seru dengan para narasumber yang sudah tidak asing lagi dalam kiprahnya menginspirasi kita semua. Bincang-bincang kali ini diselenggarakan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, bekerja sama dengan BWM Records, mempersembahkan talkshow kemanusiaan dan lingkungan hidup dengan tema Filosofi Tatwa Masi. Dan acara ini disiarkan secara langsung pada kanal YouTube Museum Rekor Dunia Indonesia. Jadi kepada para pemirsa di rumah, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan pada hari ini, narasumber pertama kita adalah beliau seorang pengamat lingkungan hidup dan pendiri Setara Institute yang berfokus pada isu kesetaraan, hak asasi manusia, dan keberagaman. Hadirin sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak Rocky Gerung. Selamat datang Pak Rocky Gerung, salam jumpa. Baik, yang kedua, beliau seorang aktivis lingkungan dan kemanusiaan asal Pulau Bali, dan juga inisiator program Plastic Exchange, yang merupakan program di mana penduduk desa bisa menukar sampah plastik untuk ditukar dengan beras. Hadirin sekalian, dengan bangga dan hormat, Bapak Bli Made Yanur Yasa. Selamat datang Pak Made Yanur Yasa, terima kasih. Dan tentu saja untuk lebih memeriahkan acara hari ini, akan dipandu oleh the one and only, the multi-talented person. Beliau dikenal sebagai budayawan, pianis, komponis, penulis, industriawan, karikaturis, kelirumolog, humorolog, bahkan sebagai pembicara dan presenter TV, sekaligus pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia MURI. Hadirin sekalian, dengan bangga dan hormat Bapak Jaya Suprana. Terima kasih Pak Jaya Suprana telah meluangkan waktunya pada hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan mempersilahkan Bapak Jaya Suprana untuk memulai acara hari ini. Kami persilahkan. Jadi apa yang saya lihat tahun 2020, begitu mulainya ada yang namanya pandemik, ya, jadi mau tidak mau Bali itu hidup dari 80% dari pariwisata. Nah, jadi apa? 3 hal yang saya lihat. Yang pertama, masalah lingkungan. Di mana-mana ya, bukan hanya di Bali aja, di Jawa, di seluruh dunia, terutama masalah plastik kan. Nah, yang kedua adalah ekonomi. Jadi karena ini kita bercerita pada saat pandemi ya. Jadi ekonomi turun, kesejahteraan turun. Nah, yang ketiga adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karena begitu yang namanya ada suatu musibah, kadang-kadang jati diri kita turun. Nah, kemudian saya berpikir, saya sebenarnya mau membantu orang di desa saya untuk memberikan beras. Cuman saya nggak mau hanya memberikan aja. Karena apa yang saya lihat adalah ada tangan di bawah, ada tangan di atas. Nah, yang tangan di bawah ini tidak ada salahnya orang memberi ya. Nggak ada salahnya orang menerima. Tetapi kadang-kadang kita menunggu uluran tangan. Nah, inilah yang saya bilang, bagaimana caranya membawa tangan di bawah ini dengan tangan di atas menjadi satu. Nah, ini saya bilang Tatwa Masi. Yang menerima jadi pemberi, yang memberi menjadi penerima. Nah, kemudian kenapa CNN sampai memberikan pengakuan, saya sendiri pun sebenarnya kaget gitu loh. Ya, ditelepon, oh ini dari CNN.
mau nggak saya nominasikan menjadi CNN Hero? Saya bilang, monggo. Gitu loh. Nah mungkin karena dilihat ini adalah suatu gerakan di mana gerakan itu dengan satu gerakan dapat membersihkan lingkungan, memberikan kesejahteraan, dan menumbuhkan jati diri. Kita bisa membersihkan lingkungan kita. Kita bisa membersihkan Indonesia. Saya beranjak dari pengetahuan begini, beli jaya, beli jaya, beli Suprana. Kalau kita lihat ada dua kepintaran ya, ada dua kepandaian. Yang pertama namanya kognitif, yang kedua ada namanya embodiment atau tubuh. Ya. Betul, ini ada dua kepandaian. Nah, kepandaian yang pertama itu kita dapatkan dari belajar, dari membaca, dari melihat TV dan lain sebagainya. Kita pinter dari leher ke atas, saya bilang. Nah, kalau untuk pinter dari leher ke bawah harus dilakukan. Dilakoni, ndak dilakoni ora iso. Betul, karena kayak beli Suprana kan karikaturnis, masa baca tok, pasti dilakonin. Nah, inilah yang saya bilang di dalam plastic exchange itu kita namanya eduaksi. Edukasi di dalam aksi untuk merubah kebiasaan masyarakat. Karena kebiasaan itu hanya bisa dirubah dengan melakukan. Berulang-ulang. Kalau sekali toh nggak usah, lebih baik jangan. Karena begini, untuk mengubah kebiasaan itu, untuk membuat orang berbuat sesuatu itu banyak. 1, dihukum. 2, dimarahin. 3, ada apalah gitu. Nah, saya itu approach-nya melalui reward. Jadi, kalau kamu datang bawa plastik, udah tak kasih beras. Tapi harus dipilah plastiknya. Nah, jadi secara tidak langsung, dia itu melakukan aksi untuk ini ke embodiment-nya. Ya, untuk yang ke bawah ini. Jadi secara tidak langsung dia memilah dari rumahnya. Masalah lingkungan apa? Plastik. Ini kan harus dipungut. Yang disuruh mungut siapa? Gitu loh. Nah, yang kita suruh mungut ya orang-orang yang membuang plastik. Karena sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku adalah tanggung jawabku. Wih, agamamu. Agamaku. Humormu. Humorku. Nah, Anda kok bisa gundul itu bagaimana? Itu banyak itu. Ini Pak, kebanyakan mikir. Makanya sekarang ini harus dari leher ke bawah sekarang. Di sini udah nggak muat nih. Gitu. Nah, seperti tadi kenapa kok bisa saya tuh mencetuskan ide itu, kita juga banyak beli ini, kita melihat dari yang namanya filosofi daerah di Jawa ada ya, Ing Arso Sungtulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, itu kan ada kan, itu sebagai yang namanya leader ya. Orang Bali kok bisa hafal itu semua? Loh, di Bali ada ya, sama kan. Sama, orang Bali itu kan dasarnya dari Jawa dulu. Bukan kebalik. Enggak tahu. Kalau saya dari Bali ke Jawa saya. Oh gitu. Ya. Nah, Iya. jadi Iya, kalau di Bali itu ada yang namanya Trihita Karana. Nah, Tri itu 3, Hita itu kebahagiaan, Karana itu penyebab. 3 penyebab yang membuat kita bahagia. Indeks kebahagiaan ini. Oke. Oh ya. iya. Ya, okay. Nah, ini adalah roh dari plastic exchange. Jadi yang pertama apa? 3 apa? Nah, oke. Ya. Nah, 3 itu adalah yang pertama keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu adalah jati diri. Ya, vertikal kan? Vertikal. Oke. Keharmonisan hubungan manusia dengan manusia. Horizontal. Kesejahteraan. Oke. Kalau saya sudah akur sama orang ini semua di sini, sejahtera. Saya ke sini. Apa bukan sejahtera dulu baru akur? Kalau akur sejahtera, kalau sudah akur pasti sejahtera. Kalau sejahtera belum tentu akur. Belum tentu ya. Banyak orang sejahtera nggak akur loh. Iya.
kayak koruptor-koruptor itu. Oke, dia terus. Dia punya bagiannya. Dia itu bagian dia. Bukan bagian saya. Iya, betul. Nah, ada lempar batu, sembunyi tangan. Oke. Iya. Sembunyi di kantong. Iya. Nah, yang ketiga itu adalah keharmonisan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nah, jadi kita bersihkan lingkungan, dapat beras karena kita jadi sejahtera, pulang-pulang jati diri. Nah, kalau di tubuh itu sudah ada, Pak. Di tubuh itu ada nih, yang ke atas ini namanya jati diri. Hubungan manusia ke Tuhan. Ini hubungan manusia ke manusia. Kalau saya bilang ke Beli, Beli, I love you. Masa saya bilang, I love you. Harus terbuka. Hati kita di mana? Nah, ini adalah horizontalnya. Kemudian lingkungan. Depan, belakang, kiri, kanan. Pertanyaan saya, ya, yang Muri kan dari awal begitu saya tahu itu saya incer aja. Pokoknya cari orang ini sampai ketemu ya. Ya, nah, apakah pemerintah? Ini kan seharusnya tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab Anda kan? Apakah pemerintah sudah pernah memanggil Anda untuk belajar dari Anda? Sekali lagi, sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Oke, pemerintah ya harus memberikan dalam tanda kutip memfasilitasi, dan sekarang sudah mulai. Ini nanti kita tanggal 11, 12, 13 kita buat expo di Bali dengan hashtag. Nanti kalau kita di Instagram, di YouTube, hashtagnya adalah Gila Sampah, gerakan inovasi langsung aksi. Ya, gagasan inovasi langsung aksi sampah. Oke. Tuh, nanti ingat ya hashtag pakai itu. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah salah satu wujud dari atensi dari pemerintah, karena jangan salah beli. Di Bali itu G20 akan datang. Ya, bulan September, dan giliran 20 ya. Jadi semua dapat giliran. Itu nanti bagian dia. Oke. Ya. Saya kan cuma ngumpan-ngumpan tok dulu. Nanti ada nompori aja. Nanti yang menyala dia. Nanti yang nyala dia. Nah, kemudian 2024 Bali itu akan menjadi satu contoh atau prototipe tempat untuk World Water Foundation. Jadi masalah air itu masalah yang besar, karena kalau sudah nggak ada air, nggak bisa urip, nggak bisa urip pokoknya. Nggak ada air mata, parah. Oh, apalagi ini. Hebat. Tepuk tangan untuk Mas Madis. Oke, Mas Rocky Gerung. Ya, saya tahu Anda sudah sangat bernafsu. Ya, silakan. Ini, saya minggir dulu. Ibaratnya itu beliau sudah ereksi. Silakan. Ya. Saya cari akal dulu ya. Iya, Bali akan jadi host dari G20 itu. Betul. G20 itu artinya apa? G20 itu. Singkatan dari? Nggak tahu loh saya sebenarnya. Gila 20. Gagasan inovasi langsung aksi 20. Mulai. Sudah mulai. Iya, ini saya senang karena ada di ruangan tempat kegilaan dan humor itu nyatu diolah oleh pikiran itu. Nah, itu yang selalu diaktifkan oleh Jamu Jago. Jago artinya Jaya Supranago. Wah. Ini terus ditendang gitu ya. Tapi nggak ada nih, saya lihat ini ketenagaraan, ekonomi, industri, olahraga. Tapi nggak ada humor itu, humor dan akal pikiran itu satu paket. Nggak perlu karena semua ini humor. Yes, ya, karena itu betul. Itu namanya Muri itu. Iya. Muri itu manusia unik Republik Indonesia, namanya Jaya Supranat. Dapat kan? Ya. Oke. Mulai dia. Ya, saya lagi cari cara supaya bisa selamat dari delik itu. Silakan. Oke, kita lagi bicara tentang sampah dan seluruh dunia jadikan environment itu sebagai a new grammar of millennials itu. Semua orang bicara do you speak environmental ethics itu kan. Orang nggak bicara do you speak financial market, itu udah passé gitu, udah lampau itu. Dan kita melihat bahwa Indonesia sebetulnya sedang diolok-olok oleh dunia itu.
Karena setelah Glasgow Conference itu kita masih niat untuk membangun ibu kota baru yang adalah itu merusak lingkungan itu. Saya sering terangkan bahwa setiap semen yang ditanam di Kalimantan, di ibu kota baru, itu artinya ada lubang cacing yang dibunuh itu. Setiap tembok yang dibangun itu artinya menghalangi sirkulasi udara. Jadi kalau kita omong tentang the grammar of environment, artinya kita lihat ibu kota itu sebetulnya kita lagi nimbun sampah di situ, sampah politik segala macam. Dan kelihatannya pemerintah itu sekarang adalah sampah, dan orang anggap bahwa nggak ada gunanya ada pemerintah tuh. Kalau nggak mau dengar keterangan dari Jaya Suprana atau sekolah kecil yang dibangun oleh Blimade di Bali itu. Ini kan sekolah tentang kebudayaan sebetulnya tuh. Tadi saya senang karena Blimade menerangkan dia mengolah sesuatu di wilayah cognition, tetapi ada hal yang mengganggu dia di batin itu. Orang Perancis bilang ada otak di dada yang tidak bisa diperintah oleh otak di kepala tuh. Itu yang kita sebut sebagai hati nurani itu. Yang kita sebut sebagai intuisi sebetulnya. Di sini ada psikolog, tapi siapa tadi psikolog di sini? Kayak ada seorang psikolog namanya Steven Pinker. Oh, Steven Pinker itu. Dia bilang begini, seluruh aktivitas manusia yang seolah-olah rasional, sebetulnya sebagian besar diperintah oleh intuisi itu. Kita punya kemampuan berpikir karena kita deal dengan benda-benda material. Kita bisa uji rasionalitas hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain karena kita coba hubungkan kausalitasnya. Tapi itu betul tadi Pak Jaya, itu baru zaman modern sebetulnya. Setelah ada fasilitas laboratorium untuk lihat causality itu. Tapi sebelum itu, manusia itu hidup dengan kemampuan mendeteksi apa yang disebut tadi bagian bawah itu, bukan bagian atas itu. Jadi kita bisa bikin algoritma, tetapi sebetulnya dasar hidup manusia itu adalah kepekaan terhadap environment. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita masih bersahabat gitu. Jadi kalau seluruh kegiatan kognisi kita itu menjadi sangat radikal, kita nggak perlu lagi kemanusiaan sebetulnya. Karena kita bisa berhubungan secara teknis aja kan, secara mathematics. Padahal sebetulnya keakraban kita ditimbulkan karena kita dipersatukan oleh tadi hasrat untuk menikmati keindahan. Dan keindahan itu adanya tidak di komputer, adanya di dalam pergaulan, bahkan dengan orang kecil. Jadi kalau Pak Jokowi bilang ini indah sekali nanti ibu kota baru nih. Di mana? Di dalam komputer beliau terlihat indah memang. Karena itu dibuat indah di dalam komputer. Tapi faktanya nggak begitu tuh. Ada masyarakat adat yang protes tuh bahwa ini melanggar tata tertib alam. Melanggar alam itu menulis hukumnya sendiri. Dan kita hanya diminta untuk membaca. Kita tidak diminta untuk mengintervensi alam itu. Jadi itu filosofinya. Nah saya menganggap bahwa kita mesti bangun ulang kedekatan kita dengan alam melalui peristiwa-peristiwa tragis sebetulnya tuh. Jadi tragika ini yang membuat kita berpikir ulang bahwa status saya sebagai manusia sebetulnya dari awal saya diperlengkapi oleh semacam intuisi tadi itu. Dan itu nggak mungkin diberikan oleh negara. Negara selalu berpikir teknis. Negara tidak berpikir kultural. Nggak ada negara yang peduli dengan kebudayaan tuh. Kebudayaan itu ya semacam catatan kaki lah kalau ada keperluan untuk bikin puisi itu. Negara pesan, bahkan negara pesan puisi dari seniman itu. Dia nggak bisa bikin sendiri tuh. Jadi kita coba lihat fasilitas apa yang disebut sebagai beauty sebetulnya. Saya dapat baju ini dari Syari itu. Baju yang tadi diterangkan bahwa ini adalah komposisi kultural yang diambil dari semacam local wisdom yang jauh di belakang sana tuh. Yang mungkin udah dibuat sebetulnya bahan ini 300-500 tahun yang lalu. Lalu kita sebut dia batik. Dia disebut batik karena ada katalog. Dulu ini nggak ada katalog, orang bikin beginian kan. Jadi kalau bilang ini adalah produk modern memang karena dikatalogkan. Jadi apa yang jadi modern, begitu masuk katalog, maka semua jadi modern.
Padahal batin kita nggak pernah dikatalogkan. Dan itu yang membuat kita hidup. Namanya imaji. Dan itu saya coba bedakan dulu ya supaya ada perlengkapan kita untuk bicara lebih panjang. Saya bedakan antara imaji, imagination, dan fantasi itu. Kalau saya berfantasi, artinya saya bawa yang di belakang itu ke hari ini, ke momen ini untuk saya nikmati. Jadi fantasi artinya membawa yang di belakang ke sini untuk saya nikmati. Imaji artinya saya mengundang yang di depan ke sini untuk saya nikmati. Jadi beda antara fantasizing dan imagination itu. Fantasi artinya saya pernah alami itu, lalu saya nikmati sekarang. Ciuman pertama itu fantasi. Saya pernah alami ciuman pertama dan saya ingin nikmati sekarang. Saya berfantasi dengan bibir pertama yang melekat di bibir saya. Kira-kira. Tapi imajinasi belum pernah terjadi. Saya bawa ke sini. Saya nggak bisa bilang, saya berimajinasi berciuman dengan Marilyn Monroe. Nggak bisa itu. Karena saya hanya mengimajinasi. Tapi fantasi saya menuntun saya untuk datang hari ini dengan past event. Jadi betul tadi, past event kita adalah penyatuan kita dengan lingkungan. Sering dikatakan bahwa manusia mengolah lingkungan. Enggak, kita diolah oleh lingkungan sebetulnya. Dimasukkan ke situ. Demikian juga kalau kita berbahasa, kalau kita pakai bahasa Inggris, seolah-olah itu jadi sangat, ya kalau orang Indonesia pakai bahasa Inggris tentu dia perlukan untuk menerangkan yang rasional gitu. Tapi batin kita nggak bisa kita ungkapkan di dalam phrasing English, nggak mungkin itu. Karena itu melekat dengan peradaban yang kita lalui sepanjang sejarah. Karena itu satu waktu misalnya ada seorang filsuf namanya Hannah Arendt. Pak Jaya pasti kenal, orang Jerman yang diuber-uber oleh fasisme Nazi, lalu dia nyebrang ke Perancis dan eksodus ke Amerika. Jadi pengajar di situ. Hannah Arendt ini orang yang mencatat detail dari persidangan Nazi di Yerusalem tuh. Waktu siapa Goebbels diadili itu. Nuremberg trial. Satu waktu dia ceramah di Amerika, orangnya fasih betul bahasa Inggris itu. Dia ceramah, dia pakai bahasa Jerman. Terus ada profesor protes itu, saudara Profesor Hannah Arendt, kenapa Anda tidak pakai bahasa Inggris? Karena kita semua di sini berbahasa Inggris. Kata Hannah Arendt begini, saya menguasai bahasa Inggris, tetapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, yaitu bahasa Jerman. Jadi dia bilang, dia bisa terangkan ilmu pengetahuan dengan English, tapi dia tidak bisa menerangkan batin dia dengan bahasa itu. Dia perlu pakai bahasa Jerman. Jadi kita lihat bahwa pengalaman Made di Bali nggak bisa ditransfer ke negara, karena negara melihat problem itu secara teknis. Padahal Made menerangkan itu karena pertemuan dia dengan problem etis, apalagi masa pandemi. Jadi saya kira itu intinya kenapa kita menganggap bahwa yang dikerjakan Made itu adalah upaya untuk mengingatkan kebatinan manusia, bukan kognisinya. Kalau kognisi bisa dirapatkan di kabinet dan nggak pernah ada hasil di kabinet kan. Itu intinya kira-kira tuh. Sinopsisnya begitu, Pak Jaya. Oke, terima kasih. Anda betul-betul padukan pemikiran Kierkegaard dengan Schopenhauer dengan pemikiran Made. Ya, dan Anda biarin dia yang ngoceh, Anda yang ngelakuin. Oke. Nah, silakan. Sekarang menarik sekali ada panelisnya ya. Silakan. Halo, selamat siang Bapak-bapak yang terhormat, Pak Jaya Suprana, Ibu Aislawati, Pak Osmar, dan juga segenap panelis yang saya kasihi. Pertama-tama, this is such an interesting discussion. Aku sebenarnya tadi masih terkesima, belum tahu mau nanya apa. Cuman sebelumnya mungkin aku boleh perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Phoebe, sarjana psikologi, dan sekarang aku bergelut di bidang perhiasan perak, di mana memiliki sebuah brand, actually namanya THK Pak, singkatannya Trihita Karana, yang memberdayakan perajin tradisional di Sulawesi Tenggara dan juga Bali. Nah, pertanyaan aku pada hari ini sebetulnya tadi di bagian akhir Bapak sempat ngomong bahwa apa yang dilakukan oleh Blimade ini nggak mungkin bisa sampai ke pemerintah
karena pemerintah melihatnya secara teknis, sedangkan yang dilakukan oleh Bli Made di lapangan itu dari batinnya seperti itu. Nah, kemarin saya sempat 1 tahun yang lalu saya sempat berdiskusi begitu ya dengan salah satu orang yang juga pemerhati, dan beliau bilang, memang hal-hal yang dilakukan seperti, dilakukan oleh Pak Made ini nggak bisa diberikan hard touch dari pemerintah, melainkan pemerintah hanya bisa, involve secara light touch aja, mungkin diberikan dukungan-dukungan, yang mungkin nggak langsung, karena gimana pun juga mungkin bahkan masyarakatnya sendiri akan menjadi skeptis ketika hal-hal yang dilakukan oleh Pak Made dilakukan oleh pemerintah gitu. Mungkin kalau misalnya dilakukan halnya yang sama persis pun akan, jadi skeptis gitu. Mungkin saya pengen tanya, pendapat bapak-bapak sekalian di sini, apakah itu betul ketika, hal yang sama dilakukan oleh Pak Made ini dicampur tangani oleh pemerintah itu, apakah akan jadi sama atau berbeda? Apakah itu akan membuat dukungan yang luar biasa atau justru malah sebaliknya? Terima kasih. Kalau saya sih begini ya, mungkin nanti Beli Rocky bisa menambahkan, karena di dalam berkenegaraan itu ada yang namanya yang dibilang tadi skeptical. Nah, kalau saya tanya kenapa Anda sendiri skeptical, gitu loh. Ya, kenapa skeptical dengan pemerintahan gitu loh. Pasti ada sejarahnya gitu loh. Ya. Pasti ada sejarahnya. Saya nggak percaya sama kamu karena ada sejarahnya gitu loh. Nah, apapun itu silakan, itu adalah jawaban-jawaban kita tersendiri. Tetapi apa yang saya lihat seperti ini. Kita ini di bawah ya. Bukan hanya di Bali aja, karena di Jawa, di Sumatera, di Lombok, di seluruh Indonesia kita punya yang namanya kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini ada dan ini sudah bertahun-tahun dan ini sudah menjadi mendarah daging, gitu loh. Nah, kalau ada sekali lagi ya, saya sering berbicara dengan pemerintah, tolong gimana kita bisa ketemu di tengah, gitu loh. Karena saya bilang tidak ada satu sistem yang sempurna. Ya, plastic action pun bukan yang sempurna. Tetapi kalau kita gabung, itulah yang membuat menjadi lebih baik, bukan sempurna. Ya, lebih baik dan terus berinovasi seperti tadi bilang ya, gagasan, inovasi, jangan berhenti, langsung aksi, jangan diomongin tok. Yuk coba, kalau kita nggak coba, kita nggak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Ya. Nah kemudian, ya itu tadi, karena sebenarnya government itu kan governing itu memanage, mengasuh, mengayomi. Nah kita tuh sudah diayomi. Bukan memerintah. Bukan pemerintah, sudah diayomi dengan aturan adat, dengan sesama, ya, ketemu orang tua hormat, ketemu anak ya harus dihormatin juga gitu loh. Nah ini kan sudah ada aturan-aturannya melalui dalam tuntut agama lah dan lain sebagainya. Nah apa yang terjadi banyak itu kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan. Nah nanti sampean ini bahaya. Oh, berbola panas. Tapi kalau tujuan saya satu, ya, edukasi dalam aksi, merubah kebiasaan masyarakat melalui aksi. Karena kalau mau merubah kebiasaan harus aksi, nggak boleh nggak ada aksinya. Kalau hanya baca toh, Anda hanya menghafal. Kalau hanya nonton YouTube, Anda hanya menghafal. Semua yang nonton YouTube sekarang kognitifnya udah dapat nih. Nah, ini harus membakar semangat Anda seperti yang dibilang sama Bli Gerung tadi, membakar hati nurani Anda untuk bergerak mengambil aksi. Karena dengan aksi kita akan mengubah kebiasaan kita. Titik. Oh, pakai titik. Pakai titik. Ada komanya. Ada komanya. Begini, tolong Anda jujur ya. Apakah Anda dalam melakukan aksi ini, apakah Anda ada harapan kalau pemerintah ikut campur? Enggak kan? Ya. Tidak ada. Sebenarnya ya, tidak ada. Karena Anda sudah putus asa kan, betulnya kan gitu. Bukannya putus asa, saya semangat karena saya tahu teman-teman saya itu, orang-orang gila itu bisa berbuat gila. Hati-hati dengan orang gila. Karena dia punya gagasan, punya inovasi, dia langsung beraksi.
Oke, ya. Silakan. Oke, pertanyaan kedua, panelis kedua, silakan. Oh, nama saya Andrew. Saya Chief Financial Officer di perusahaan Prince keluarga. Andrew. Dan kami di bidang kehutanan, dan banyak yang kami bisa belajar dari sini. Apalagi sangat pentingnya hutan itu dalam peran climate change dalam era ini. Nah, tadi Pak Made banyak cerita mengenai eduaksi. Ya mungkin kita juga banyak belajar dari saya sendiri yang belajar di Amerika, yang pulang ke Kalimantan, banyak yang kami belajar dan ternyata banyak teori-teori yang waktu kami praktiskan di dalam hutan itu sangat berbeda ya. Jadi kami belajar lewat actionnya sebenarnya. Ya. Dan mungkin pertanyaan saya adalah mungkin apakah Pak Made bisa cerita mungkin journey-nya Pak Made, mungkin awal-awalnya, mungkin bagaimana mulainya plastic exchange, mungkin cerita-cerita yang men-show bagaimana Pak Made mengajak ya teman-teman atau mengajak komunitas untuk bersama untuk menjalani program ini, Pak. Yang saya mungkin tantangannya sangat besar ya, karena tidak mudah untuk meng-educate lewat action, karena itu butuh memang banyak komitmen, ya kan, dan partnerships ya. Nah itu something yang saya rasa kata kunci sebenarnya, partnerships. Karena kalau kita hanya menjalani sendiri, mungkin journey-nya akan sulit ya, dan tidak bisa mencapai goals-nya tanpa dengan satu komunitas ya. Dan kita membicarakan adalah global community sekarang. Ya, yang kita bicarakan di G20, di COP26. Sebenarnya ini di luar dari pemerintah saja sekarang ya. Kita harus mengajak swasta juga untuk melakukan sesuatu ya kan, yang menjadi tangan dan kaki ya, yang bisa bergerak dan bereduaksi. Terima kasih. Oke, ya ini soal seberapa jauh pemerintah paham tentang new grammar tadi itu, environmental ethics dan turunannya itu. Lalu kita bicara apakah pemerintah paham tentang local wisdom itu? Ya tentu dia bilang paham. Karena ada Kementerian Kebudayaan atau Dirjen Kebudayaan yang mengolah local wisdom. Tapi kan itu diolah berdasarkan jumlah uang negara. Kan local wisdom dipelihara melalui APBN. Dan itu ajaibnya tuh. Kita nggak bisa pelihara local wisdom dengan APBN itu. 2 hari lalu saya masuk hutan di daerah Sukamakmur di situ. Dan bertemu dengan petani kopi di situ yang itu di ketinggian ya 1.200 meter itu. Arabica masih sedikit, itu biasanya robusta di situ. Dia bercerita ke saya bahwa harga kopi itu tiba-tiba drop. Dan saya tanya, perlu nggak intervensi pemerintah dengan bahasa yang mereka pahami itu? Sebetulnya nggak perlu, dia bilang. Yang penting bukan soal harganya yang dia persoalkan. Tapi kemampuan petani itu untuk mempromosikan. Jadi nggak perlu dibantu pemerintah. Dia bisa promosikan sendiri. Asal jalannya dibikin. Asal internetnya ada. Tuh. Jadi dia cuma minta hal yang umum aja. Tuh. Bayangkan misalnya 45 menit dari Jakarta nggak ada internet. Jadi dia bilang, saya mau belajar cara mempromosikan tuh, tapi kok nggak bisa itu karena itu lembah itu nggak ada internet. Sebelumnya, kira-kira seminggu juga sebelumnya, saya pergi ke arah lebih jauh lagi, ke arah desa-desa yang disebut sebagai Puncak 2. Jalannya sekarang udah dibeton, bagus itu tuh. Tapi jalan ke arah pertaniannya nggak ada. Sehingga kalau petani itu dia panen tomato, itu tomat itu sampai ke pasar yang ada akses jalan, infrastruktur bagus, pakai jalan batu. Artinya separuh dari tomat itu udah bonyok duluan di jalan itu. Bayangkan. Apalagi kalau ada ibu-ibu mau melahirkan misalnya, dibawa lari pakai motor, itu keguguran di jalan. Jadi nggak ada semacam evaluasi terhadap apa yang disebut. Apalagi jual telur. Ya, kalau jual telur sekaligus bawa penggorengan aja supaya kalau dia pecah bikin dadar aja di situ. Tapi juga susah karena minyaknya mahal. mulai. Jadi itu yang saya anggap sebagai
pemerintah nggak dia buta huruf terhadap local wisdom sebetulnya. Kan yang dipamerkan adalah infrastruktur, jalan tol dipamerkan. Iya, tapi akses ke jalan tol itu nggak ada. Jadi ngapain ada jalan tol kalau akses dari desa untuk ngangkut telur dan tomat itu tidak disediakan. Nah, itu soalnya tuh. Nah, kalau kita bicara tentang local wisdom, kalau saya pergi ke Baduy dalam itu ada filosofi di situ yang bunyinya begini. Di Baduy di dalam masyarakat Baduy yang memang terasing dan mereka bertahan hidup dengan local wisdom itu. Filosofinya begini, kalau Anda ada di Baduy, Anda akan lihat rumah Baduy itu, bambunya itu tidak sama rata. Karena orang Jakarta akan bilang kok tidak simetris ya bambunya itu. Baik buat tiang maupun buat atap. Orang anggap itu ajaib, tidak simetris. Karena kita berpikir secara kognisi itu, bahwa harus bambunya mesti simetris sama panjang tuh. Tapi orang Baduy, dia pelihara local wisdom yang bunyinya begini. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Gitu. Itu buat kita menganggap bahwa, kenapa? Ya karena dia anggap bahwa apa yang disediakan alam itu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tuh. Begitu dimasukkan elemen-elemen modernity, lalu berantakan semuanya. Tuh. Saya bicara dengan mereka satu waktu berapa tahun lalu tuh jembatan penghubung antara Baduy luar dan Baduy dalam itu jembatan bambu. Dia diterjang oleh banjir lalu runtuh tuh. Datang seorang dermawan sebetulnya dari Jakarta kasih uang ke penduduk itu. Ini saya kasih uang bangun lagi jembatan itu. Kata si kepala adat, saya nggak perlu uang itu. Karena jembatan ini kalau dia hancur, mesti kita yang bangun. Jangan dari luar. Logikanya, kalau dari luar nanti, berarti akan jadi semacam, dia akan tagih. Kalau hancur, siapa lagi yang mau dari luar kan? Ya. Jadi mereka bangun sendiri itu. Nah si pengusaha ini mungkin dia tersinggung, tapi akhirnya dia mengerti, oh iya ya. Karena jembatan itu dibangun dari dalam batin, bukan dengan kepala. Dibangun karena kebutuhan. Jadi biarkan jembatan itu hancur, nanti dia bangun sendiri dengan bambu yang tadi itu, yang panjang jangan dipotong, pendek jangan disambung. Kalau dibuat secara modern, nanti mereka tergantung pada teknikus dari Jakarta. Jadi itu dalil itu yang mestinya kita perlengkapi bangsa ini dengan the real local wisdom. Bukan local wisdom yang ada di APBN. Berapa local wisdom yang mesti dipiara? Ya 1/10 dari Departemen Pendidikan Kebudayaan, ya tapi itu nggak ada gunanya. Karena kita bikin manusia itu jadi barang yang bisa kita awasi setiap hari kan. Kita datang ke desa, berapa banyak Sri Mulyani kasih uang, nanti dia tanya berapa banyak jembatan yang udah dibikin itu. Dia nggak bertanya berapa banyak keakraban yang sudah dihasilkan dari desa itu. Dan surplus keakraban itu mestinya diekspor ke kota itu. Supaya orang merasa bahwa tadi filosofinya betul. Yang memberi dan yang menerima itu setara sebetulnya. Dan itu ada di dalam kebudayaan kita. Siapa yang memberi itu artinya kelebihan dia memang hak dari yang berkekurangan kan. Kelebihan saya itu adalah hak dari yang tidak berpunya sebetulnya. Jadi itu bukan benevolence segala macam. Itu memang dalil dari peradaban, dari kebudayaan, dari lingkungan. Kesetaraan itu yang kita perlukan. Nah itu yang saya anggap ya susah kita menerangkan itu. Kalau pemerintah tadi, dia hanya mengolah kebijakan itu di ruang hampa kebudayaan. Dia memang mesti turun ke dalam lapangan. Nah kesalahan Pak Jokowi kemarin, dia turun ke lapangan dan berkemah di situ dengan fasilitas yang disediakan oleh industri-industri Perancis. Karena kemahnya itu, termasuk shower itu buatan Perancis. Padahal Pak Jokowi barusan marah-marah menteri, ngapain impor-impornya? Dia sendiri nginep di dalam tenda mewah yang dibuat oleh Prancis. Dia juga import itu. Dan mestinya kalau Pak Jokowi konsisten, dia mesti katakan, oke, saya akan berkemah di situ, tetapi buatkan saung di situ yang dibuat oleh masyarakat Dayak. Itu baru dia melekat dengan environment. Dia going native dengan environment itu. Ini dia bawa dari Jakarta, peralatan campingnya, dan karena ini presiden terpaksa import dari Prancis. Kan itu ajaib kan? Lalu dia marah-marah kabinet, ngapain import-import? Nah, barusan lu tidur di tenda import. Jadi itu yang tadi, itu kognisi dan batinnya tuh nggak nyatu. Akibatnya apa? Kacau.
Mungkin saya bisa jawab juga sedikit ya dari situ ya, karena tadi kan pertanyaannya masalah plastic exchange. Nah, apalagi ada berkecimpung dengan hutan kan, itu kan paru-parunya dunia. Nah, kakak saya Barack Obama, Ya, tahu kan tahu. yang presiden kemarin itu kakak saya di Jakarta dulu. Iya, dia WA tadi ke saya. Ada nggak adik saya di situ? Iya, ada, bilang aja. Nah, dia bilang kita adalah generasi yang pertama yang merasakan akibat dari global warming. Dan kita adalah generasi yang terakhir yang bisa berbuat sesuatu. Kalau enggak, kita akan punah. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana caranya saya mengajak teman-teman untuk berplastik exchange? Karena ngajak orang kan sulit. Kalau saya prinsipnya gini, kalau mau ayo, kalau nggak mau nggak usah. Ya, karena sama kayak pacaran nih. Kalau saya naksir orang, dia nggak mau ngapain? Saya jemput, saya beliin ini, tahu-taunya nggak direken. Nah, saya tuh selalu bilang, di dalam plastic exchange itu harus ada 3 komponen. Yang pertama harus ada komunitas. Komunitas itu di komunitas itu ada tiga jenis komunitas. Yang pertama orang gila, yang pertama biasa-biasa, yang pertama nggak rungu. Jadi kita cari yang gila-gila ini, karena yang gila ini yang akan menjadi mengorganisir. Ya. Kemudian yang di tengah-tengah ini ikut gila, yang di bawah ini lama-lama ikut gila gitu loh, karena melalui aksi. Jadi harus ada komunitas. Yang kedua harus ada sistem. Jangan buang sampah sembarangan. Saya buang di mana? Jangan pakai plastik. Saya pakai apa? Nah, ini harus ada ya. Kemudian kalau kita lihat yang namanya sampah itu ada 2, organik, non-organik. Kalau ini dicampur nggak ada gunanya. Yang busuk nggak bisa busuk. Yang ada harganya, yang bisa di-recycle nggak bisa di-recycle. Kalau kita sudah pisah aja yang namanya organik sama non-organik, itu sudah, yang busuk bisa busuk ya. Yang ada recycle atau dijual bisa dijual. Nah, jadi ada komunitas yang menjalankan, harus ada sistem, kemudian harus ada pendanaan untuk pembelian beras. Nah, uangnya dari mana? Ya dari kita-kita ini, kita bisa urunan, kita bisa memberikan sedekah ya. Saya tadi baca nih, saya tadi di ini, orang jujur itu hebat, orang bersedekah itu unbelievable seperti itu loh. Orang jujur belum tentu bersedekah, orang bersedekah biasanya udah jujur. Saya ini waduh, ini kok pas banget gitu loh. Nah, itu. Kemudian ada 4 cara atau 4 guide ya untuk melakukan plastic exchange. Yang pertama, yang saya bilang tadi, harus diorganisasi oleh komunitas itu. Karena sekarang ini kemarin ada beberapa plastic exchange di Bali, saya nggak perlu di situ. Karena kita tuh harus menumbuhkan leader-leader. Kita harus menumbuhkan orang-orang gila di komunitas itu. Banyak kita punya leader. Banyak kita punya orang-orang pinter. Gitu loh. Kita memberdayakan masyarakat ya. Yang kedua itu KISS. Keep it simple and sweet. Kalau dulu orang bilang keep it simple and stupid. But now keep it simple and smart, you know. Atau jangan berbelit-belit. Yang ketiga, dari dalam keluar. Nah, kalau mau ikut plastic action, kalau mau bersih-bersih, bersihkan dari rumah dulu. Jangan ke pantai, jangan ke sungai. Kalau Anda tidak bisa membersihkan rumah, Anda tidak akan bisa membersihkan lingkungan. Jadi ini kalau Anda mau merubah diri Anda, rubahlah diri sendiri. Kalau Anda mau membersihkan lingkungan, bersihkan rumah. Nih, bersihin rumahnya, tak kasih beras. Kurang apa coba? Nah, yang ketiga, harus ada pertanggungjawaban. Nah, disinilah juga kita melalui aksi. Jadi, pertanggungjawaban itu ada yang nyumbang, harus dicatat. Ada orang ngasih uang, dicatat. Ya, dan ada 3 hal yang harus dicatat. Yang pertama adalah dignity atau jati diri kita. Siapa yang datang, berapa orang. Kemakmuran, berapa beras yang kita bagikan. Lingkungan, berapa plastik dan jenisnya yang kita kumpulkan. Karena sekali lagi, yang sulit di dalam pengurusan sampah adalah memungut dan memilah. Mantranya yang sekarang kan,
Ini kompor nih, udah mulai panas nih. Hmm. Mantranya itu adalah kumpulkan, angkut, buang. Itu mantranya, Pak. Kumpulkan, organik, non-organik, masukin di atas truk, buang. Nah, kalau mantranya seperti itu, maka hasilnya akan seperti itu. Itu namanya kalau insanity itu, kakak saya Einstein bilang, semua kakak semua. Kan karena kita bersaudara semua, Bang. Iya. Beli kan. Melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang, mengharapkan hasil yang berbeda, nggak mungkin. Kalau mau hasilnya berbeda, kita harus melakukan yang berbeda. Kalau mantranya angkut, kumpulkan, angkut, buang, hasilnya ya TPA membludak. Nah, sekarang harus pilah, tukarkan, makmur. Jadi ajak yang mau. Kalau nggak mau, nggak usah, ngapain. Nah, lama-lama yang nggak mau ikut mau gitu loh. Oke, perkenalkan diri dulu, nama saya Nala. Sekarang saya lagi di kelas 3 SMA dan juga salah satu founder Green Welfare Indonesia. We're a youth-led environment organization, mostly focusing on sustainable agriculture dan gimana pertanian ada koneksinya dengan perubahan iklim. Mungkin di pertanyaan aku ada dua. Pertama, how can we make our democracy more heard? Karena sebagai anak muda saya bisa lihat banget kalau we have the power, we have the urge to create change, but we are never heard di secara sistematis ya, from the government or maybe from the seniors and the generations above us. Dan mungkin itu pertama, one of my questions. Dan kedua, when we talk about climate change, we need system change over climate change. And maybe my question is, how can we make all of these youth-led organizations dan semua organisasi dan juga grassroots project bisa ada dampak systematic change-nya kepada pemerintah dan juga kepada climate change in general. Mungkin itu dari aku. Sekian, terima kasih. Silakan. Ya kita berharap itu dilakukan, tapi regulasi pemerintah sering mengabaikan regulasi dari alam itu. Apa namanya, nature has written its own logic, its own law, tapi kemudian diintervensi oleh pemerintah itu, maka berantakan itu. Tadi misalnya konsep sampah, pemerintah hanya bilang buang sampah pada tempatnya. Oh iya, tapi tempatnya itu efektif apa tidak untuk jadi tempat penampungan sampah? Sampah itu bukan apa yang kita bawa dari dalam rumah keluar rumah. Sampah adalah apa yang kita bawa masuk ke rumah tuh. Begitu kita keluar supermarket, kita udah bawa sampah sebetulnya kan. Betul. Itu dalilnya itu dulu. Pemerintah nggak bisa paham itu. Yang kedua, di tempat saya ngajar dulu, Universitas Indonesia, itu ada dipisahkan itu yang warna orange sama warna hijau tuh. Yang bahkan 3 itu apa namanya, basah dan beracun dan sampah yang bisa didaur ulang. Oke, kita masukin 3 di situ, berlangsung. Lalu datang truk datang, diangkat 3 yang ditaruh di truk yang sama. Ngapain coba itu? Jadi absurd cara melihat itu. Padahal hal ini di Universitas Indonesia yang diajarin tentang teori lingkungan segala macam. Satu waktu saya naik gunung Himalaya. Itu di beberapa tea house justru hanya dikasih dua tempat sampah dan kita nggak tahu yang mana yang basah mana yang kering. Tapi semua orang tahu dia mesti lihat dulu tuh. Oh ini ya tempat kering, ini tempat sampah. Jadi tanpa diajarkan, orang udah tahu secara moral bahwa dia mesti cek ini tempat sampah basah apa tempat sampah kering kan. Tanpa kasih warna tuh, karena mungkin mahal di sepanjang jalur ke Himalaya itu. Nah itu yang memperlihatkan pada kita bahwa konsep dasar teori environment itu nggak dipahami oleh negara. Termasuk tadi Andrew misalnya hutan dan kalau saya bilang bahwa pohon itu adalah sungai. Pemerintah bilang enggak. Sungai adalah apa yang bermuara di bendungan, di apa namanya tuh, di bendungan. Ya apa
waduk itu, Ya. atau bermuara di laut itu. Padahal sungai pertama adalah air yang diserap oleh akar pohon, tumbuh lewat kapiler, lalu diuapkan setelah mengalami fotosintesis itu. Lalu jadi embun. Jadi embun, pagi-pagi jatuh ke bumi, membuat rumput kita hijau dan adem, dan rumput itu adalah selimut bumi. Tapi pemerintah menganggap bahwa ya kita bisa bikin penghijauan. Nanti kalau difoto dari drone, udah Jawa Barat udah hijau. Oh iya, hijaunya apa? Lapangan golf. Lapangan golf itu hijau, tapi itu bukan varieties, bukan diversity dari hutan. Hutan mesti beragam. Nggak boleh hutan yang dilihat dari atas udah hijau. Ya iya, tapi itu sawit. Jadi cara pemerintah melihat, dia tidak paham apa yang disebut ya dia bicara tentang keanekaragaman lingkungan, tapi dia nggak paham itu. Karena itu pemerintah apa namanya, you cannot see the wood for the trees, gitu. Kan itu poinnya tuh. Jadi sekali lagi ada menteri lingkungan hidup, ada menteri perikanan segala macam, tapi semua menteri itu berpikir teknis, tidak berpikir etis tentang environment. Padahal dunia udah lampaui itu tuh. Orang sekarang bahkan Glasgow itu apa namanya, Conference of lingkungan itu diolok-olok oleh Greta Thunberg. Wah, ya kalian cuma bicara tentang fasilitas, tapi kalian nggak ngerti the radical ethics of the environment. Itu kan itu intinya. Jadi senang ada anak SMA yang do speak environmental ethics. Jadi silahkan lanjutkan itu, dan kita bersama-sama ada di belakang Anda itu, dan teman-teman Anda yang millennials itu. Oke, saya jawab sedikit ya, karena begini ya. Kalau saya saya orangnya aktivis melakukan aksi. Apakah kita nunggu sistemnya berubah dulu baru melakukan aksi? Gitu loh. Apakah kita nunggu ayam dulu baru dapat telur? Apa telur dulu baru dapat ayam? Mana duluan, ayam atau telur? Nah, dengan saya rasakan sendiri gitu loh. Dengan melakukan ini sekarang apa artinya, pengambil kebijakan mulai ngeh gitu loh. Oh, ini siapa Pak Made ini? Kok nggak pernah dengar orangnya, kok tahu-tahu ini gitu loh. Nah, dari sini kita bisa dalam tanda kutip mempengaruhi, atau bukan mempengaruhi ya, yang pengambil kebijakan. Dan jangan salah loh, anak-anak muda, kemarin saya dapat pertanyaan, Pak, sekarang kita nih apa namanya, dari Gojek gini itu kan pakai plastik, itu gimana Pak? Nah, Anda itu mempunyai kekuatan sebenarnya, bukan sebenarnya, Anda mempunyai kekuatan. Sekarang Anda bisa, apa namanya, warung ini nggak ramah lingkungan loh. Nggak ramah lingkungan. Kan sekarang udah namanya ada gadget itu. Sekarang kita mempengaruhi dari review, kita sekarang belinya nasi goreng dari sini yuk, karena dia pakai ramah lingkungan. Nah, kalau kita bisa itu aja dulu, udah besar pengaruhnya. Berapa juta anak-anak muda di Indonesia bawa kantong plastik, bukan kantong plastik untuk belanja. Ya, kita di Indonesia rata-rata kita semua di sini memakai 700 tas kresek per orang. Itu minimum loh. Coba kita pikir kemarin sudah berapa tas kresek kita ambil. Itu kalikan 365 hari. Nah, itu pesan saya. Anak muda, Anda punya kekuatan, Anda punya suara, kamu punya gadget, sebarkan kebajikan, ya, sebarkan aksi. Melalui aksi bisa kok kita mempengaruhi sistem, kita bisa. Gitu loh, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, ketemu di tengah. Halo Om, Budi, Halo. Tante, Kakak, Kakek. Perkenalkan, saya Ragil Susmadi. Saya di sini mewakili generasi Z, mungkin ya. Saya ketua OSIS dari SMA Lab School Jakarta. Pertanyaan saya, sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi saya lebih ingin mendapat penjelasan tentang mungkin quotes tadi ya. Sampahmu, sampahmu, sampahku, sampahku. Menurut saya, generasi saya adalah generasi yang akan membersihkan sampah-sampah dari sisa sampah dari generasi-generasi kakek, tante, kakak semua. Dan kalau saya mau tanya, kalau sampahmu, sampahmu, sampahku, sampahku, saat generasi
yang lebih dulu sudah tidak ada, sampah-sampah itu menjadi tanggung jawab siapa? Dan juga pertanyaan saya ada lagi, tentang kebijakan plastik yang diganti jadi tas kain. Sekarang kan lagi zaman ya, kalau misalnya beli cat time dapetnya kayak tas plastik gitu, dan di rumah jadi banyak tas plastik itu, apakah itu lebih efektif atau malah sebenarnya sama aja? Karena kelihatannya, eee, bahan yang dikasih juga bukan bahan yang bener-bener pantas untuk iya, pantas untuk di-recycle atau pantas untuk dipakai lagi, itu gimana ya kalau menurut Bli dan Om Rocky? Beli dan beli. Bli dan Bli, oke. Itu sih, terima kasih. Kalau dari saya sih begini ya, kenapa saya bilang sampahku adalah tanggung jawabku, sampahmu adalah tanggung jawabmu. Karena seperti dibilang tadi sama Bli Rocky, kita punya sejarah, ya, kita punya kenyataan dan kita punya masa depan, ya. Apapun yang kita lakukan, kita punya sejarah, kita punya sekarang dan kita punya masa depan. Nah, ada juga pepatah yang mengatakan bahwa dunia ini bukan warisan dari nenek moyang, tetapi titipan dari anak cucu. Sayangnya, ya saya tadi siapa namanya tadi Mbak? Ya, sayangnya pendahulu-pendahulu kita belum ngerti tentang itu. Nah, sekarang saya tuh nggak mau menyalahkan gitu loh. Yang salah apakah pabrik plastik? Yang salah apakah leluhur kita? Yang salah siapa? But I wanna ask myself, what can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Karena saya yang akan ngelakonin. Yang meninggal ya sudah meninggal gitu loh. Ya, kalau kita kembali, oh ini dulu peninggalannya saya tuh nggak usah dibersihin. Yang meninggal ya nggak apa-apa, ya kita gitu loh. Nah sekarang what can we do ya? Nah saya bilang sampahku adalah tanggung jawabku. Mulai sekarang gitu loh. Oh dia dulu gitu, ngapain sekarang gitu juga? Kan nggak berubah gitu loh. Nah kemudian apa tadi pertanyaan yang kedua? Saya punya jawaban tapi lupa pertanyaannya. Tentang plastik. Oke, tentang plastik. Yang paling bagus itu adalah reuse. Sampah plastik, kamu punya satu tas plastik, kalau kamu pakai terus-menerus itu bagus. Kalau kamu datang belanja, setiap belanja dapat tas kain, itu nggak bagus. Plastik kalau kamu pakai 1000 kali bagus. Kalau kamu belanja, oh orang saya ini dapat tas ini loh, tas kain, saya merasa tapi numpuk di rumah kayak laundry. Jangan, ya. Saya tidak anti plastik karena plastik itu ada gunanya. Ya, telepon ini semua ada gunanya. Tetapi kita harus bertanggung jawab untuk pertama memakainya dulu. Ya, seperti Beli saya bilang, sampah itu bukan dari rumah keluar. Apa yang kita bawa ke rumah itu kalau nggak dipakai jadi sampah. Kalau dibuang sembarangan jadi sampah. Masker sekali pakai itu sampah. Nah, kalau masker dipakai terus-menerus, bagus. Gitu loh. Ya, jadi apapun itu bentuknya, kalau dipakai terus-menerus, itu namanya reuse. Ya, plastik kalau dipakai terus-menerus bagus. Tas ini kalau minta terus, nggak bagus. Itu dari saya. Oke, ya. Mas Rocky, ada terakhir untuk ini menutup acara ini. Oke, kita ada di dalam satu kegelisahan untuk melihat masa depan bangsa ini. Dan kegelisahan itu diaktifkan sebetulnya oleh ketiadaan harapan. Kalau ada sinyal dari kekuasaan bahwa negeri ini bisa dihijaukan kembali oleh aktivitas anak muda, oke, kita anggap oke, silakan perpanjang kekuasaan, kira-kira begitu tadi kan. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka sangat rasional untuk mengatakan jangan berpanjang kekuasaan. Karena nanti kita akan hitung nanti human cost-nya apa nanti, environmental cost-nya apa. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Jadi kalau kita masih dengar terus-menerus ada upaya untuk memperpanjang kekuasaan, bukan sekedar kekuasaan yang kita persoalkan, tapi impact dari kekuasaan yang selama ini merusak lingkungan. Kan itu artinya. Jadi sebelum kita masuk pada hal-hal yang terlalu sensitif, kita harus anggap bahwa arah masa depan kita sebaiknya kita pastikan akan berbeda dengan apa yang ada sekarang tuh. Jadi bersiap-siaplah untuk menyebut nanti, tadi kita menyanyi Indonesia Raya itu, tapi yang kita rayakan itu sebetulnya bukan kebesaran bangsa ini,
tapi keadaban bangsa ini. Jadi bukan bangsa yang besar, tapi bangsa yang beradab. Dan beradab itu mulai dari tindakan kecil tadi. Dan jangan kita mengeksploitasi orang lain, karena kalau dikatakan bahwa kita mengeksploitasi lingkungan, kita mengeksploitasi lingkungan karena kita mengeksploitasi orang lain. Jadi eksploitasi orang terhadap orang menyebabkan eksploitasi orang terhadap lingkungan. Jadi itu dalilnya. Dan di dunia sekarang orang lagi bicara tentang human solidarity itu. Semua ekonom dunia yang dapat Nobel dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir, semua bicara tentang human solidarity. Dan itu artinya mengembalikan kesatuan batinnya antara manusia dan lingkungan. Itu yang harusnya dijadikan semacam panduan bagi generasi baru tadi itu supaya kita nanti satu waktu bilang, nah, now we do speak environmental ethics. Kalau kata milenial, vibes-nya dapat gitu. Oke. Ya. Sekarang anugerah Muri. Selanjutnya dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, Museum Rekor Dunia Indonesia MURI juga mengapresiasi prestasi karya dan karsa peristiwa superlatif kepada Bapak Made Yanuryasa sebagai insan Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan CNN Hero di bidang lingkungan hidup. Yaitu beliau sebagai pencetus program plastik exchange yang digagasnya sehingga masuk ke dalam daftar 10 besar perwakilan masing-masing negara sebagai pahlawan lingkungan versi CNN Heroes pada 12 Desember tahun 2021 yang lalu. Untuk itu kami mengundang Pak Jaya Suprana untuk menganugerahkan Piagam Rekor Muri pada hari ini. Kami persilahkan. Pak Made Janur Yasa. Ini adalah piagam penghargaan yang lebih tinggi ketimbang piagam penghargaan CNN. Betul. Ya, intinya Karya Indonesia. karena kita memberi penghargaan pada orang yang mendapat penghargaan CNN. Oke. Nah, ini rekor Indonesia Muri, piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor insan Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan CNN Hero di bidang lingkungan hidup dianugerahkan kepada siapa lagi kalau bukan Made Yanuryasa. Baiklah para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Saya Awan Rahargo pamit undur diri, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi, terima kasih.